Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Saya bernama Samuel Manggaol. Kali ini membuat video mengenai tugas Besnisa yang berjudul ceramah. Adapun topik yang saya ambil pada siang hari ini yaitu seberapa berpengaruh AI bagi pola pikir anak zaman sekarang. Seperti kita tahu, AI ini merupakan hal yang tren pada zaman sekarang. Sebelum masuk ke topik ceramah ini atau ceramahnya, kita perlu mengetahui apa sih itu AI. Berikut saya berikan video cuplikan mengenai AI. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah mesin yang diprogram untuk berpikir maupun bertindak seperti manusia. Ada dua komponen utama dalam pengembangan AI, yaitu Big Data dan Computing Power. Contoh penerapannya pun beragam, seperti chatbot, verifikasi wajah, fitur personal assistant, Oke Google, call root. recommendation engine, dan self-driving and parking vehicles. Lalu, bagaimana penerapan artificial intelligence di Indonesia? Menurut riset dari Microsoft bersama dengan firma riset IDC tahun 2019, hanya 14% perusahaan Indonesia yang sudah mengadopsi AI. Selanjutnya, menurut Oxford Insight, angka kesiapan adaptasi AI di pemerintahan Indonesia berada di peringkat 5 se-Asia Tenggara. Terdapat beberapa kendala dalam penerapan AI di Indonesia, seperti pengelolaan big data dan mindset inovasi. Untuk mengatasinya, SDM Indonesia perlu memiliki 3 skills utama, yaitu kemampuan analitis, pengambilan inisiatif, dan tentunya keterampilan IT. Baiklah teman-teman yang saya kasihi, mungkin kalian sudah menonton bagaimana definisi dari AI ini. Kalian mungkin sudah mulai paham atau sudah mulai mengerti mengenai definisi dari AI ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam inti materi kita, yaitu bagaimana pengaruh AI dalam pola pikir anak-anak zaman sekarang. Nah, anak-anak zaman sekarang mungkin saya dan teman-teman yang seusia saya. Nah, AI merupakan pelopor baru dalam teknologi atau itu hal-hal yang sedang tren atau tenar pada zaman sekarang. Nah, sekarang kita akan membahas mengapa sih AI ini sangat berpengaruh bagi pola pikir anak-anak zaman sekarang. AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Pertama-tama, mari kita lihat bagaimana Artificial Intelligence ini atau kecerdasan buatan membuka peluang baru bagi pola pikir anak-anak zaman sekarang dengan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan ini seperti contohnya bisa ChatGPT atau banyak juga hal-hal atau aplikasi kecerdasan buatan yang sudah diluncurkan. Kita dapat mengakses informasi dengan lebih cepat dan efisien. Nah, mengakses informasi lebih cepat ini mungkin anak-anak zaman sekarang banyak yang kebingungan dalam mengerjakan tugas, banyak yang ingin mencari tutor cepat, solusi cepat, dan banyak hal lain yang tidak kita ketahui atau tidak mereka ketahui untuk anak seusia saya. Hal ini membuat atau memberikan kesempatan bagi saya atau bagi teman-teman semua untuk mengeksplorasi ide-ide baru, memicu kreativitas, dan mengembangkan kemampuan analisa kita. Nah, saya menggarisbawahi eksplorasi ide-ide baru. Nah, eksplorasi ide-ide baru ini kan seperti contohnya, misalnya saya mengerjakan tugas yaitu mengenai gambar. Nah, tetapi saya tidak mendapatkan ide. Saya bisa minta tolong kepada AI agar bisa dikasih ide-ide. Nah, ini sangat membantu bagi saya dan bisa juga memicu kreativitas saya dan bisa juga membuat kemampuan analisa saya bertambah. Tetapi dengan segala keuntungan yang baru saya sebutkan, kita juga terdapat atau dihadapkan pada tantangan besar atau masalah besar yang akan menimpa kita. Bagaimana cara kita mengatasi pengaruh AI atau Artificial Intelligence dalam membentuk pola pikir kita. Tantangan ini memerlukan kesiapan kita untuk beradaptasi dan belajar secara terus-menerus. Arti beradaptasi dan belajar secara terus-menerus ini adalah menggali Artificial Intelligence ini, agar kita tidak terpengaruh oleh AI, tetapi kita mempengaruhi AI ini. Dalam dunia yang begitu cepat atau berubah begitu cepat, kita perlu memiliki keterampilan adaptasi yang kuat untuk sukses di masa depan. Jika kita mengalami ketinggalan, maka kita bisa lebih kurang cepat dari teman-teman kita. Mungkin dalam hal belajar, dalam hal mencari ide-ide baru, dan hal mengembangkan kemampuan analisa kita sendiri.
Nah, AI ini juga memiliki peran penting dalam pendidikan. Untuk anak-anak zaman sekarang seperti saya, pendidikan merupakan hal yang utama. Pendidikan ini memiliki peran kunci dalam mempersiapkan anak-anak menghadapi perubahan ini. Mengapa pendidikan perlu? Dikarenakan anak-anak zaman sekarang hanya difasilitasi pendidikan bagi orang tua. Pentingnya bagi kita atau saya untuk memastikan bahwa sistem pendidikan memberikan pemahaman yang cukup tentang AI. Jika kurang cukup, maka kita akan ketinggalan. Dengan pemahaman ini, saya atau teman-teman sekalian dapat memanfaatkan teknologi secara positif dan melihat sebagai alat yang memperkaya, bukan menggantikan kita dan memperkaya kreativitas serta mengubah cara berpikir kita. Tetapi AI ini juga banyak merusak pola pikir anak zaman sekarang. Seperti contohnya, pada saat ujian, banyak anak-anak sekarang yang lebih memilih mencontek di Google dibanding berusaha berpikir sendiri. Hal ini sangat membuat kita atau membuat semua generasi yang akan ke bawah sangat rusak. Kenapa? Itu dapat membuat kecerdasan kita berkurang serta bisa membuat keturunan atau generasi kita berikutnya membuat kecerdasan berturun. Nah, jadi sebagai orang tua, guru, dan komunitas, tanggung jawab orang tua adalah membimbing anak menuju pemahaman yang seimbang dan positif terhadap AI. Mari orang tua bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak-anak, memotivasi anak-anak mereka untuk belajar, dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi masa depan yang penuh dengan teknologi. Nah, orang tua pada zaman sekarang jangan menyuruh anaknya hanya mencari di teknologi. Jika orang tua dapat menjawab, bantulah dengan menjawab. Dan jika orang tua tidak dapat bisa menjawab, bisa diberikan dengan pengalaman ataupun pengetahuan yang seadanya. Jangan langsung menyuruh anak-anak mencari di internet. Seringkali dengan orang tua menyuruh anaknya mencari di internet, membuat anak tersebut jadi ketergantungan pada internet. Dengan begini, orang tua dapat memastikan bahwa anak-anak pada masa sekarang atau masa kini bukan hanya menjadi konsumen teknologi, baik konsumen teknologi positif maupun konsumen teknologi negatif. Dikarenakan konsumen teknologi positif juga dapat berpengaruh buruk seperti kecanduan. Tetapi konsumen teknologi negatif jauh lebih berpengaruh buruk dikarenakan kita bisa merusak pola pikir anak-anak pada zaman sekarang atau pola pikir anak-anak seperti saya. Karena saya merupakan generasi Indonesia pada zaman sekarang. Tetapi anak-anak zaman sekarang bisa menjadi pembuat, pemimpin, dan inovator yang mampu membentuk dunia teknologi dengan bijak. Mari kita katakan, kita yang mempengaruhi AI, bukan AI yang mempengaruhi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, terima kasih saya ucapkan bagi teman-teman yang sudah menontonnya sampai habis. Hanya video singkat ini yang bisa saya berikan mengenai ceramah saya yang berjudul Bagaimana Pengaruh AI Bagi Pola Pikir Anak Zaman Sekarang. Di penghujung video ini saya akan memberikan cuplikan komentar para ahli teknologi atau orang-orang yang berpengaruh mengenai teknologi AI pada zaman ini. Berikut cuplikannya, silakan ditonton sampai habis teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Describe how the gains we make in artificial intelligence could ultimately destroy us. And in fact, I think it's very difficult to see how they won't destroy us or inspire us to destroy ourselves. A lot of people who work in artificial intelligence believe that artificial intelligence is 1,000 times smarter than we are. It will be moving at speeds that are 100,000 times as fast as we think, and it will be digesting information and data 1,000,000 times more than we can. And one of the things that worries me most about the development of AI at this point is that we seem unable to marshal an appropriate emotional response to the dangers that lie ahead. You see, right now, there are people, doctors, judges, accountants, who are getting information from an AI system and treating it as if it was information from a trusted colleague. Not because of how often AI gets it wrong. AI researchers pride themselves in accuracy on results. It's how badly it gets it wrong when it makes a mistake that has me worried. These systems do not fail gracefully. So a lot of people ask, when is it going to happen? When is artificial intelligence going to be smarter than us people? Some people say 50 years. Some say 30 years. Some say 5 years. I say it already has surpassed us. If intelligence is just a matter of information processing, and we continue to improve our machines, we will produce some form of superintelligence. And we have no idea how long it will take us
to create the conditions to do that safely. Let me say that again. We have no idea how long it will take us to create the conditions to do that safely.